Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi penerapan trigonometri dalam kehidupan nyata. Mohon maaf harus saya jelaskan dengan media ini karena keterbatasan saya yang belum bisa menemani kalian belajar di siang ini. Disimak ya. Trigonometri dalam kehidupan sangat dekat dengan kita, bisa digunakan untuk banyak hal. Nah, di sini langsung saja satu contoh. Misalnya, kita diminta untuk bagaimana mengukur ketinggian objek-objek yang ada di gambar ini. Oke, misalnya gambarnya adalah ini. Yang pertama ini adalah pohon kelapa, yang kedua di sini adalah Tugu Monas, dan yang ketiga di sini adalah sebuah pohon yang bernama pohon Hyperion. Coba saya dekatkan. Oke. Untuk pohon kelapa mungkin pengukuran jika dilakukan oleh orang awam itu bisa dengan cara yang sangat sederhana, dengan dipanjat, bisa menggunakan tali ataupun meteran. Kita bisa mengukur dari bawah sampai atas sehingga kita mendapatkan ukuran yang akurat. Nih. Nah, sekarang bergeser ke Monas. Monas itu untuk mengukur ketinggiannya tentu saja kita tidak bisa menggunakan teknik yang kita gunakan untuk mengukur tinggi pohon kelapa ini. Memanjat mungkin, tetapi untuk mengukur dari atas ke bawah menggunakan meteran itu tidak memungkinkan. Nah, kita bisa mencari ketinggiannya mungkin karena dia buatan manusia, meskipun dia terlalu tinggi tentu saja dia tingginya sudah ditentukan sebelumnya dan kita bisa dengan mudah mengetahuinya, bisa browsing ataupun apa. Nah, ini Hyperion itu di sini ada tulisannya dia adalah pohon tertinggi di dunia. Ada di salah satu hutan di negara California atau Amerika, bagian dari hutan Amazon, yang di situ adalah hutan tempat pohon-pohon tertinggi dan terbesar di dunia. Kalau kita lihat gambarnya di sini, dari jajaran pohon tertinggi di dunia yang ada di sekitarnya dia masih lebih tinggi lagi. Nah, di sini diketahui bahwa ketinggiannya mencapai 116 meter lebih sedikit. Ditemukan oleh seseorang pada tahun 2006. Kalian apakah pernah terbayangkan kalau misalnya Monas itu buatan manusia, kita bisa merancangnya dengan ketinggian tertentu. Tapi kalau pohon ini pohon buatan yang maha kuasa, dan tentu saja saat pertama kali ditemukan, orang yang menemukan itu belum tahu berapa ketinggian pohon itu. Dan coba kita pikirkan bagaimana orang yang menemukan itu mengukur ketinggian pohon Hyperion. Apakah bisa dengan cara yang kita lakukan untuk pohon kelapa ini atau Monas? Tentu saja tidak. Ini pendek, ini terlalu tinggi, bahkan dia lebih tinggi daripada Monas itu sendiri. Nah, untuk mengatasi masalah itu kita butuh sebuah ilmu yang bisa mempermudah kita untuk mengukur ketinggian objek khususnya, dan umumnya akan lebih banyak lagi fungsinya. Ilmu itu adalah trigonometri yang kita pelajari selama ini. Nah, kita mulai dari contoh penerapan yang sederhana, mungkin sudah pernah kalian temui di SMP dulu. Tapi sebelumnya kalian harus mengingat ini. Sin depan miring, cos samping miring, sedangkan tangen depan samping. Kita fokuskan ketiga persamaan ini ya. Untuk yang sekan, kosekan, dan kotangen mungkin kita bisa skip dulu. Oke, selanjutnya kita juga perlu mengingat tentang nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa di pertemuan sebelumnya. Coba perhatikan soal ini. Sebuah tangga bersandar pada tembok yang tingginya 4 meter. Ujung atas tangga bertemu dengan ujung atas tembok. Antara tangga membentuk sudut 60 derajat. Tentukan panjang tangga. Kalau kita menemui soal cerita berbentuk seperti ini, maka yang kita lakukan pertama adalah kita harus membuat gambar atau sketsa sederhana saja, tidak perlu bagus-bagus. Oke, kita bisa tunjukkan di sini tembok tingginya 4 meter, sudut yang dibentuk antara tangga dengan lantai, berarti ini besarnya 60 derajat.
Oke, yang ditanyakan adalah panjang tangga yang di sini saya simbolkan sebagai X. Nah, perlu kita ketahui saat kita akan mencari, ini kita anggap sisi miring seperti dulu ya. Ini sudut, berarti ini sisi depan, ini sisi samping, ini sisi miring. Kalau kita menggunakan Pitagoras, otomatis kita harus menemukan dua atau mempunyai dua panjang sisi terlebih dahulu untuk bisa menentukan sisi yang ketiga atau sisi miring ini. Tapi di sini hanya ada satu sisi dan satu sudut, sedangkan kita harus mencari sisi miring. Nah, kalian tahu bahwa tembok ini adalah sisi depan, sedangkan tangga itu adalah sisi miring. Nah, di sini ada sudut 60 derajat. Sudut itu mempunyai perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen. Oke, sinus itu depan bagi miring, kosinus samping bagi miring, sedangkan tangen depan dibagi samping. Nah, untuk itu, untuk menyelesaikan kasus ini, karena dia berhubungan dengan sisi depan dan sisi miring, ataupun sisi miring dan sisi depan, maka kita memilih untuk menggunakan perbandingan sinus pada soal ini. Oke, yang ada di situ adalah sinus 60 derajat. Ini sinus 60 derajat, sehingga kita membutuhkan perbandingan sinus. Alasannya tadi ya, jangan lupa, karena di soal ini melibatkan sisi depan dengan sisi miring, ataupun miring dengan depan dibalik juga akan sama saja. Oke, kita tahu bahwa sinus 60 itu berdasarkan tabel tadi itu setengah akar 3, sedangkan sinus sendiri di awal tadi yaitu perbandingan antara sisi depan dengan miring. Sisi depan dengan miring di situ diperoleh setengah akar 3. Oke, nah dari gambar ini sisi depannya itu siapa? Oh, sisi depannya adalah tembok yang tingginya 4 meter, sehingga depan ini itu bisa kita ganti dengan 4. Sedangkan miringnya yang mau kita cari itu kita misalkan dengan X, maka di sini 4 bagi X, depan bagi miring 4 bagi X sama dengan, nah ini akar 3, masih ingat ya, akar 3 yang di samping itu sebenarnya miliknya atas. Jadi ini akar 3 saya gabungkan dengan angka 1 menjadi 1 akar 3 per 2. Mereka sama-sama bentuk pecahan 4 per X. Nih 4 per X, di sini 1 akar 3 per 2. Nah, untuk menyelesaikan dan mencari nilai X-nya otomatis kita kalikan silang. Oke, X-nya dikalikan dengan 1 akar 3, sedangkan 4-nya kita kalikan dengan 2. Kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Kalau misal penjelasan terlalu cepat, silahkan kalian pause ya. Oke, 1 akar 3 kalikan X itu sama dengan 4 kalikan 2 atau 8. Nah, kita akan menemukan hasil X-nya dengan cara memindahkan si 1 akar 3 ke sini sebagai bentuk pembagian. Dapatlah ini 8, ini belum ada ya awalnya ya. Ini berarti 8 dibagi 1 akar 3. Nah, karena masih ada akar di bawah, maka kita rasionalkan seperti ini dan jadilah hasil ini. Jadi X sama dengan 8 akar 3 per 3. Ini kan soal cerita, maka harus kita akhiri dengan sebuah kesimpulan. Ini hasilnya. Akan tetapi saat kita di dunia nyata, kita tidak mungkin misal kita meminta tukang untuk membuat tangga dengan panjang 8 per 3 akar 3 meter. Maka kita bisa mengubahnya ke bentuk ini dengan menggunakan kalkulator. 8 dikalikan akar 3 berapa, nanti hasilnya dibagi dengan 3. Kita akan mendapatkan hasil 4,6 meter. Nah, akan tetapi saat kita menghadapi sebuah ujian ataupun soal cerita, itu cukup sampai di sini. Kita lanjut di soal yang kedua. Sebuah kapal yang sedang berlayar akan merapat ke dermaga. Di tepi dermaga terdapat sebuah mercusuar yang tingginya 45 meter. Jika nahkoda melihat puncak mercusuar dengan sudut elevasi 30 derajat, tentukan jarak yang harus ditempuh kapal sampai dermaga. Nah, ada istilah baru di sini yang mungkin belum pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu sudut elevasi. Apa itu sudut elevasi? Kita perlu tahu teman-teman.
Jadi di sini nanti ada dua macam sudut, yaitu sudut elevasi dan sudut depresi. Itu didapat saat kita itu melihat sebuah objek. Kalau tadi tangga dan lantai kan kita mendapatkan sudut yang 60 derajat tadi. Nih, ini sudut 60 derajat itu adalah sudut real, sudut yang benar-benar dibentuk oleh tangga dan lantai. Tapi kalau sudut elevasi di sini kita perhatikan satu ini. Oke. Sudut elevasi itu hanya sudut yang dibentuk oleh sebuah penglihatan. Misalkan kita melihat sebuah objek, maka garis yang objeknya di sini, misal nih, objek di sini, kita berdiri di sini, maka kita melihat ke objek itu tidak mungkin ada garis yang menghubungkan. Ini hanya garis maya atau garis yang tidak sesungguhnya. Kita bisa sebut dengan garis pandang. Nah, saat kita melihat objek yang arahnya di atas, kita membuat garis pandang, lalu kita bandingkan dengan sisi horizontal ini ya, yang mendatar, maka kita akan memperoleh sebuah sudut. Nih sudutnya. Sudut ini disebut dengan sudut elevasi. Ada orang atau mata melihat ke atas, objeknya di sini, terus dibandingkan dengan sisi horizontal, membentuk sudut yang dinamakan sudut elevasi. Kuncinya adalah melihat ke atas. Nah, sedangkan sudut depresi, kebalikannya, orang yang ada di atas, bisa di pesawat, di tebing, di gedung. Nah, dia melihat objek yang ada di bawah. Di sini objeknya. Oke. Sama-sama dibandingkan dengan sisi horizontal di sini. Oke, maka sudut yang dibentuk antara garis pandang dengan sisi horizontal itu disebut dengan sudut depresi. Kuncinya adalah melihat ke bawah. Elevasi melihat ke atas, depresi melihat ke bawah. Secara lebih sederhana lagi mungkin kita bisa lihat di gambar ini. Orang saat melihat ke atas maka sudutnya itu elevasi, saat melihat ke bawah maka sudutnya depresi, dan ini adalah garis horizontal. Kita kembali ke soal tentang kapal yang akan berlabuh ke sebuah dermaga. Kita bisa membuat gambar dengan sketsa yang sederhana saja. Misalnya ini gambar, maaf jika kiranya tidak begitu terlihat ya. Ini ada mercusuar. Mercusuar itu menara pemantau. Jadi pemantau, di atasnya ini ada lampu yang menjadi penanda kapal bahwa di situ letak dermaganya. Nah, biasanya digunakan saat kapal itu akan berlabuh atau akan mendekat ke dermaga. Nah, ini mercusuar itu tingginya tadi di situ dikatakan 45 meter. Nah, sedangkan berarti nahkoda itu kan ada di kapal. Dia melihat puncak mercusuar, otomatis orangnya di sini melihat ke arah atas. Oke, ini hanya garis buatan saja untuk membantu perhitungan. Nah, garis ini dengan sisi horizontal, yaitu ini permukaan laut ya, itu membentuk sudut elevasi 30 derajat. Oke, seperti ini. Oke, tentukan jarak yang harus ditempuh kapal sampai ke dermaga. Jaraknya ini berapa? Itu kita misalkan X di sini. Nah, berarti dalam kasus ini yang terlibat sisi apa saja? Mercusuar itu sisi depan, jarak antara kapal ke dermaga itu adalah sisi samping. Oke, antara sisi depan dengan samping itu adalah perbandingan tangen. Nah, berarti pertama kita bisa menentukan bahwa tangen 30 karena sudutnya 30 derajat berdasarkan tabel itu adalah 1/3 akar 3. Nah, dari situ tangan 30 itu diperoleh dari tan, itu depan bagi samping, berarti depan bagi samping hasilnya harus 1/3 akar 3. Nah, padahal depannya di sini 45 meter, kita isikan di sini, lalu sampingnya adalah X. Jadi posisi ini X itu nggak mesti di bawah sini ya, bisa jadi dia di atas, tergantung mana yang diketahui. Oke, kalau ternyata di sini sisi depannya yang X, maka X-nya kita taruh di atas dan 45-nya kita taruh di bawah gitu. Nah, setelah itu sama dengan tadi kita kalikan silang.
Kita kalikan silang, berarti X-nya dikalikan 1 akar 3 lagi, lalu 3-nya kita kalikan dengan 45, diperoleh hasil seperti ini. Oke. 1 akar 3X sama dengan 45 kali 3 itu 135. Oke, sehingga X itu pembagian antara 135 dengan 1 akar 3 ini seperti ini. Lalu kita rasionalkan lagi karena akarnya di bawah. Saat kalian tidak menemukan akar di bawah, maka sudah jadi hasilnya. Oke, sehingga kita mendapatkan jaraknya atau X-nya itu 45 akar 3, dan kesimpulannya jarak yang harus ditempuh adalah 45 akar 3 meter. Seperti itu teman-teman. Dalam menyelesaikan soal yang terpenting, yang pertama kita menentukan apakah kita akan menggunakan sinus atau kosinus atau tangen. Itu berdasarkan pada apa yang terlibat dalam soal, apakah antara samping dengan depan, ataukah antara miring dengan samping, ataukah antara depan dengan miring. Nah, itu akan menentukan. Semoga kalian bisa memahami. Selamat belajar dan jangan lupa kerjakan latihan soal yang ada untuk mengevaluasi bagaimana kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.